Hai guys, kelas 9. Apa kabar? Kembali lagi bertemu dengan saya, Ibu Erika Yana Sembiring. Hari ini, Senin 20 Juli 2020, kita akan mulai PJJ pelajaran PKN kita untuk pertemuan yang pertama, yaitu dengan judul Dinamika Perwujudan Pancasila sebagai Dasar Negara. Tujuan pembelajaran kita yang pertama adalah setelah kita belajar bab 1 ini, kita harus mampu mensyukuri perwujudan Pancasila sebagai dasar negara yang merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. Yang berikutnya, kita harus mampu menunjukkan sikap bangga akan tanah air sebagai perwujudan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara. Kita harus mampu mengamati dinamika yang terjadi di masyarakat, terlebih mengenai praktek ideal sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Kita juga harus mampu merancang dan melakukan penelitian sederhana tentang peristiwa dan dinamika yang terjadi di masyarakat terkait penerapan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup. Ya, pada awal kemerdekaan di Indonesia, dimulai tahun 1945 sampai dengan 1950, Indonesia mendapat banyak sekali tantangan dari berbagai pihak. Salah satunya dari pihak Belanda. Ini akan Ibu jelaskan nanti. Bahkan dari masyarakat Indonesia itu sendiri. Ada beberapa organisasi yang sengaja didirikan untuk menggantikan dasar negara kita yang semula Pancasila menjadi yang lain. Oke, mari kita dengarkan penjelasannya. Ya, periode pertama dari tahun 1945 sampai dengan 1950 ini terdapat upaya-upaya pemberontakan terhadap NKRI. Ada di banyak tempat. Salah satunya yang pertama ini adalah pemberontakan PKI. Pasti semua sudah tahu singkatan dari PKI apa, yaitu Partai Komunis Indonesia. Partai Komunis Indonesia ini dipimpin oleh seorang tokoh namanya Musso. Kejadian ini pertama sekali terjadi di Madiun. Waktu kejadiannya 18 September 1948. Tujuan dari pemberontakan PKI di Madiun ini adalah menggantikan dasar negara kita yang semula adalah Pancasila menjadi dasar negaranya adalah komunis. Ibu akan jelaskan yang dimaksud dengan komunis. Kita tentu sudah hafal isi dari Pancasila, sila pertama sampai dengan kelima. Sila pertama itu adalah ketuhanan yang Maha Esa, yang mana dari sila pertama kita sudah mengakui bahwasanya orang Indonesia mengakui adanya Tuhan, melakukan ibadahnya, tanda bahwasanya dia menghormati Tuhan yang dia percaya. Di sini kita sudah tahu dan bahkan jalankan sendiri tentang sila yang pertama. Tetapi bertolak belakang dengan komunis. Komunis adalah sebuah paham yang tidak mengakui adanya Tuhan. Jadi tujuan dari PKI ini adalah menggeser dasar negara kita yang semula Pancasila yang mengakui adanya Tuhan menjadi komunis yang notabene tidak mengakui adanya Tuhan. Yang berikutnya, pemberontakan yang terjadi dari dalam negeri kita sendiri itu terjadi oleh Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia di Jawa Barat. Nah, tokohnya itu adalah Sekar Maji Marijan Kartosuwiryo. Ketua dari pemberontakan DI dan TII ini terjadi tahun 49 tertanggal 17 Agustus. Yang berikutnya terjadi di Aceh, diketuai oleh Daud. Tahun terjadinya 1953 sampai dengan 1962.
Di Jawa Tengah diketuai oleh Amir Fatah, terjadi kurun waktu 50 sampai dengan 59. Di Sulawesi Selatan terjadi tahun 1950 sampai dengan 65, diketuai oleh Kahar Muzakar. Tujuan dari pemberontakan ini adalah membentuk sebuah pemerintahan baru, yaitu negara Islam Indonesia, yang mana dasar negaranya ingin diganti dari Pancasila menjadi syariat Islam. Nah, Kartosuwiryo yang merupakan pelopor pembentukan DITII ini berhasil ditangkap 4 Juni 1962, dan di tahun yang sama DI dan TII ini berhasil dibubarkan. Pemberontakan berikutnya pada periode 1950 sampai dengan 1959, yaitu pemberontakan Republik Maluku Selatan yang diketuai oleh Smokil dan pelaksanaannya 25 April sampai dengan 25 April 1959. Juga pemberontakan pemerintahan revolusioner Republik Indonesia yang terjadi di Padang. Ketuanya adalah Ahmad Hussein, terjadi 15 Februari 1959. Tujuan dari protes ini adalah yaitu karena ketidakpuasan atas pembangunan daerah yang tidak merata, yang mana kedua pemberontakan ini tidak puas karena pembangunan di daerah Jawa, khususnya DKI Jakarta, itu jauh-jauh lebih pesat ketimbang daerah lain. Yang berikutnya pemberontakan Permesta, yaitu perjuangan rakyat semesta yang ingin melepaskan diri dari Indonesia karena gejolak yang terjadi di Indonesia. Gejolak yang terjadi di Indonesia di Manado 2 Maret 1957, mereka mendeklarasikan bahwasanya ingin lepas dari Indonesia. Nah, tokoh yang terkenal sebagai ketua dari pemberontakan ini adalah Sarifuddin Prawiranegara dan Vance Samuel. Nah, kedua orang ini lah yang mempelopori Permesta ingin melepaskan diri dari Indonesia. Dekret Presiden 5 Juli 1959. Kita sudah sering bahas ini di kelas 7 dan 8 juga. Jadi Dekret Presiden 5 Juli 1959 ini isinya ada 3. Yang pertama adalah membubarkan konstituante. Sebelumnya Ibu akan jelaskan apa ini konstituante. Konstituante ini adalah sebuah panitia yang sengaja dibentuk untuk membentuk undang-undang dasar yang baru. Pertanyaannya, Bu, kenapa harus dibentuk undang-undang dasar yang baru? Nah, Undang-Undang Dasar 1945 di dalamnya sistem pemerintahan adalah presidensial. Sementara yang terlaksana itu adalah parlementer. Jadi terjadi ketidaksesuaian antara isi dari UUD 1945 yang isinya sistem pemerintahannya adalah presidensial, kenyataan yang dijalankan adalah parlemen. Maka lembaga konstituante ini ditugaskan untuk membentuk sebuah undang-undang dasar baru yang sesuai dengan sistem pemerintahan parlementer. Tapi pada kenyataannya mereka gagal, maka dibubarkanlah konstituante ini. Yang kedua isinya adalah diberlakukannya kembali UUD 1945 yang mana sistem pemerintahannya diharapkan kembali ke presidensial. Yang terakhir adalah pembentukan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Dewan Pertimbangan Agung Sementara.
pada periode 1959 sampai dengan 1966, yaitu Gerakan 30 September Partai Komunis Indonesia tahun 1965. Tokoh utamanya itu D.N. Aidit, tujuannya mendirikan negara komunis. Yang menjadi tugas kita di sini adalah silahkan nanti untuk seluruh kelas 9 mulai dari A, B, C. Tugasnya adalah membuat sebuah rangkuman yang terjadi pada saat ini. Pada tahun 1965, pada saat peristiwa G30 SPKI, kamu harus membuat rangkumannya itu sebanyak 1 lembar kertas. Minimal 25 halaman. Silahkan informasinya dicari dari mana saja, baik itu dari internet ataupun dari buku. Setelah itu silahkan difoto dengan jelas dan dikirimkan ke WA Ibu. Nomornya sebagai berikut. Oke, jelas ya? Jadi tugas kamu pada pembelajaran pertama ini adalah membuat rangkuman minimal dan maksimal itu 1 lembar kertas, minimal 25, maaf, di sini 25 baris. Udah deg-degan ya, 25 halaman, udah Bu, banyak banget. 1 lembar kertas minimal 25 baris. Informasinya boleh kamu ambil dari internet seperti blog, berita, dan lain-lain, ataupun dari buku. Dan setelah itu kamu foto dengan jelas sehingga Ibu mempermudah Ibu untuk membacanya, dan kirimkan melalui WA 0813-7068-9847. Nah, berikutnya adalah penerapan Pancasila pada saat Orde Baru yang dipimpin oleh Presiden Soeharto. Presiden Soeharto dari tahun 66 sampai dengan 98 adalah satu-satunya presiden di Indonesia yang menjabat paling lama, yaitu berapa tahun? Iya, 32 tahun. Dampak positif yang terjadi di sini adalah terjadinya pembangunan yang sangat baik. Tapi kita tidak akan bahas ini. Yang akan kita bahas adalah penerapan Pancasila pada masa Orde Baru ini. Oke. Dikatakan di sini penerapan Pancasila itu adalah penerapan Pancasila terpimpin. Pimpin di sini artinya adalah pada saat proses menjalankan Pancasila, semua aturan yang harus dilakukan itu adalah yang diberikan oleh presiden saat itu, yaitu Presiden Soeharto. Padahal seharusnya pemilu itu memperbolehkan siapa saja punya kesempatan menjadi seorang pemimpin di Indonesia. Tetapi atas dasar otoriter Presiden Soeharto, beliau selalu memenangkan periode pemilu sampai dengan periode yang terakhir kepemimpinannya tetap menjadi seorang presiden, yaitu selama 32 tahun. Berarti di sini kita melihat Pancasila itu tidak dijalankan dengan baik. Hanya kata saja, yaitu Pancasila. Tetapi penerapannya itu adalah berdasarkan pimpinan Presiden Soeharto. Pada masa era reformasi, yaitu jatuhnya Presiden Soeharto,
dan digantikan oleh wakilnya yaitu B.J. Habibie. Nah, pada era reformasi, Pancasila yang paling kelihatan fungsinya di sini adalah terjadinya demokrasi, yang mana rakyat Indonesia bebas menyuarakan pendapatnya. Bahwasanya pada saat era reformasi ini, rakyat Indonesia yang pada saat itu diwakilkan oleh mahasiswa-mahasiswa di Indonesia yang menginginkan turunnya rezim pemerintahan Soeharto karena dianggap sudah otoriter dan sewenang-wenang. Mereka turun ke jalan-jalan dan menyuarakan untuk menurunkan Soeharto. Berarti pada masa era reformasi ini penerapan Pancasila sudah cukup baik. Kenapa? Karena rakyat Indonesia bebas mengekspresikan pendapatnya.